Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala tilkadatil kamilah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub amin wa tuslihu bihal qulub wa tanqalibu bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa lil absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang pertama yang saya muliakan, yang saya cintai, keluarga besar Al-Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid, wa nahusu bi dzikri Sayyidil Walid Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, dan tak lupa juga yang saya muliakan, yang saya cintai, Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Shaleh bin Muhsin Al-Hamid, dan yang saya cintai Sayyidil Walid Al-Habib Shaleh bin Muhammad bin Shaleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan seluruh anak cucu Sahibul Haul Habib Muhammad bin Shaleh Al-Hamid dan Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid diberi kesehatan oleh Allah, panjang umur fi taatillah, dan mudah-mudahan Allah jaga keluarga beliau dan Allah jaga segala yaitu bidang dakwah beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya muliakan, yang saya cintai, seluruh para habaib Al-Habib Hasan As-Segaf dan para habaib yang lain, dan para kiai, para asatidz, Kiai Nur Khalid, dan juga para kiai yang lain. Mudah-mudahan seluruh para guru, para tokoh Allah beri kesehatan, dijauhkan dari bala musibah. Dan mudah-mudahan kita yang duduk di tempat ini senantiasa mendapatkan barokah dari beliau, ilmu yang manfaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya cintai, yang saya hormati, seluruh para hadirin, para jemaah yang hadir, yang berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini Allah jadikan perkumpulan yang diridhai Allah. Allah jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang insya Allah mendapat barokah Sahibul Haul Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang hadir di haul orang-orang yang soleh itu adalah golongan yang mendapat undangan langsung dari Sahibul Haul. Kita kalau hadir haul Habib Shaleh Tanggul, termasuk yang di sini di Tempeh, kita hadir haul misal di Pasuruan Habib Ja'far bin Syahran As-Segaf, Habib Alwi bin Ali As-Segaf, dan juga kita hadir haul di para aulia yang lain, para kiai, Ki Hamid Pasuruan, Ki Hasan Gingung. Kita yang hadir di hall tersebut mendapat undangan langsung dari Sahibul Haul. Sebagaimana yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, man baghaina qarabna wa man ma baghaina ba'adna. Orang yang aku kehendaki hadir di hallku, maka orang tersebut akan hadir bagaimanapun caranya. Sebaliknya, orang yang tidak aku kehendaki hadir di hall tersebut, sedekat apapun orang tersebut, maka tidak hadir di hall tersebut. Maka alhamdulillah kita kalau dari jauh duduk di tempat ini, hadir dalam keadaan panas, meluangkan waktu, meluangkan yaitu harta, bahkan meluangkan juga kesehatan untuk hadir di tempat ini, itu tandanya kita itu diundang langsung oleh Sahibul Haul Habib Shaleh bin Muhsin Al-Hamid. Mudah-mudahan kelak kita yaumil qiyamah, mudah-mudahan dikumpulkan dengan beliau dan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang demikian itu adalah salah satu karamah daripada aulia. Para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki karamah yang macam-macam, Bapak. Salah satunya mereka itu memiliki karamah yang mana ruh mereka itu bersambung dengan ruh orang yang mencintai. Dan hal ini tidak boleh kita ingkari, karena banyak di zaman sekarang itu orang-orang sudah mulai ingkar, bahkan tidak suka dengan karamah-karamah yang ada di para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak.
Imam Ghazali menyebutkan wa min usuli ahli sunnati wal jamaah at-tasdiq bi karamatil awliya wa ma yajri Allahu ala aydihim min khawarikil adat fi anwa'il ulum wal mukashafat. Imam Ghazali itu mengatakan bahwasanya dasar keyakinan ahli sunnah wal jamaah, yang pertama, orang-orang tersebut itu meyakini tentang karomah-karomah para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah para aulia itu macam-macam. Kalau kita lihat, beliau menyebutkan salah satunya dari sesuatu yang memang Allah berikan kepada wali-wali tersebut sehingga bisa melakukan apapun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Para aulia juga memiliki karomah-karomah yang mana karomah tersebut di dalam ilmu. Salah satu contoh kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah, imam mazhab, imam kita. Imam Syafi'i itu beliau memiliki karomah di dalam ilmu. Imam Syafi'i itu kalau belajar ilmu, Pak, beliau itu nulis ilmu di tangan beliau. Dan pakai pulpen, dan pakai buku. Ketika beliau tulis di tangannya, semua yang beliau tulis itu langsung beliau masukkan ke dalam otak beliau dan beliau langsung menghafalkannya. Nah, ini kalau orang-orang sekarang tidak mungkin bisa. Kadang aja orang-orang sekarang itu utang biasanya suka lupa sama utang, Pak. Kadang pas ditagih utang, Mbak, yuk sampai beli utang. Ini bisa-bisa kadang stres dadaan. Kadang moro-moro edan dadaan, kadang moro gendeng-gendeng dadaan. Beliau Imam Syafi'i ketika menulis fawaid dari Imam Malik, yang dia tulis, yang beliau tulis itu langsung beliau hafal. Bahkan para aulia yang lain, salah satu yaitu Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, mengisahkan yaitu kisah-kisah beliau. Bahkan Allah menulis kisah beliau itu sampai kelak yaumil qiyamah. Ashabul Kahfi itu bukan para anbiya, melainkan Ashabul Kahfi itu adalah orang-orang yang soleh. Beliau Allah beri karomah. Para ulama ini sepakat bahwasanya Ashabul Kahfi tidurnya itu adalah karomah. Karena tidak mungkin orang-orang itu kalau normalnya tidur sampai ratusan tahun, mungkin apa tidak, Pak? Lek sampean misal tidur sampai 1 bulan, ya insya Allah akeh sing ngajino, akeh nah lili, Pak. Cuma Ashabul Kahfi tidur sampai ratusan tahun, Pak. Ini kata para ulama termasuk daripada karomah-karomah yang ada di para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kata Imam Ghazali, ada karomah yang memang karomah tersebut khawarikul adat. Karomah yang tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Ini sampai hati-hati. Zaman sekarang itu kalau ada orang wali yang karomahnya nampak, hari ini itu dicaci maki, Pak. Dibilang yaitu khurafat, dibilang itu adalah sihir, bilangnya ini adalah sesuatu yang ngahayal atau sesuatu yang memang itu adalah sihir. Ini sampean yaitu perlu perhatikan bahwasanya di dalam ilmu akidah itu ada praktek-praktek, ada juga syarat-syarat yang memang harus kita pelajari. Supaya kita tidak ikut-ikut orang yang mencaci para aulia, yang mencaci orang-orang solihin. Ingat, orang yang mencaci orang solihin itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan nanti hatinya sebagai orang-orang yang hatinya itu gelap. Beliau Imam Ghazali mengatakan salah satu karomah para aulia juga khawarikul adat, sesuatu yang memang tidak masuk ke akalnya manusia, tapi itu terjadi. Salah satu tadi Ashabul Kahfi, tidur sampai ratusan tahun, masuk apa tidak akal, Pak? Masuk apa tidak akal? Ratusan tahun nih, tidak bakal masuk akal. Tapi karena apa? Bima yajri Allahu ala aydihim. Ketika Allah sudah menetapkan suatu kejadian kepada mereka, maka semua kejadian, Pak. Para aulia-aulia yang lain kalau kita lihat di mana Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid, doa beliau itu melebihi yaitu petir yang menyambar. Ketika kita melihat masa masuk akal, dan masuk akal, cuma hal tersebut ini nyata. Kita lihat yaitu karomah-karomah para aulia yang lain. Kehulil Bangkalan, beliau ketika itu beliau
bertemu yaitu dengan tentara-tentara komunis di waktu itu. Beliau itu ngambil jari Muhammad Guru Arta, kacang hijau Pak. Maka beliau membacakan itu kalimat la haula wala quwata illa billah, dilempar Pak. Ini subhanallah, lemparan beliau itu menjadikan itu pertolongan kepada warga-warga sekitar. Masuk akal nama boten Pak? Tidak masuk akal. Cuma hal tersebut kata Imam Ghazali wa min usuli ahli sunnati wal jamaah. Kalau orang ahlus sunnah wal jamaah, maka keyakinannya itu at-tasdiq bi rabbi karamatil awliya. Mereka itu meyakini apa-apa yang terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampean kali nyoba, sesuk ibu-ibu, aku hari ini balik sampean, JP sampean kacang hijau. JP kalau sampean kacang hijau, buntalan. Lek sampean wali, insya Allah jadi pertolongan. Lek sampean duduk wali, ya wali-wali murid, insya Allah jadi kecambah. Jadi kecambah. Nah ini kata Imam Ghazali at-tasdiq bi karamatil awliya. Bahkan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Pak, dari tingkatan kewaliannya yang luar biasa, beberapa para awliya was-salihin itu mi'raj. Niki hati-hati. Sekarang banyak orang yang membahas hal tersebut. Ada orang-orang itu yang mi'raj. Cuma bedakan antara itu peristiwa Isra wal Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Isra wal Mi'raj yang dijalankan oleh para awliya Allah. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Isra wal Mi'raj itu Pak, sepakat para ulama, termasuk hadis yang diriwayatkan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah ketika Isra wal Mi'raj, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke bumi Pak. Para ulama ini sepakat yaqdatan lama-naman. Rasulullah itu Isra wal Mi'rajnya, beliau itu jalan yaitu dengan ruh dan dengan jasad. Rasulullah itu tidak tidur, bahkan Rasulullah dalam keadaan sadar. Kalau seandainya sampean menyamakan antara Mi'raj para aulia dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka otomatis Pak sampean murtad secara massal. Mi'rajnya Rasulullah garis bawahi yaqdatan lama-naman. Rasulullah mi'rajnya itu secara yaitu badan kemudian ruh. Adapun perbedaan yaitu mi'rajnya para aulia Allah Subhanahu wa taala, beliau itu disebutkan di dalam satu kitab yaitu Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhatul Makkiyah juz 6 halaman 73. Bisa sampai cek sendiri nanti. Sekarang kalau ceramah biasanya tidak bawa referensi kitab, juga salah nih Pak. Ibnu Arabi mengatakan di dalam kitab Futuhatul Makkiyah juz 6 halaman yaitu 73. Beliau mengatakan apa? Fa ma'arijul auliya ma'arijul arwah wa ru'yatil qulub. Mi'rajnya para auliya, mi'rajnya para orang-orang sholihin. Mereka itu mi'rajnya hanya dengan ruh. Waru'yatil qulub, dan mereka melihat dengan hati mereka. Satu contoh, sampai sekarang bayangkan, takjak sampai ngehayal sebentar. Bayangkan sekarang ini kita, bayangkan sekarang kita ini ada di terminal Lumajang. Bayangkan toh Pak, bayangkan aja. Kegambar enggak Pak? Terminal Lumajang di mata sampean sekarang, kegambar enggak? Itu adalah ru'yah namanya. Para aulia Allah Subhanahu wa taala sama. Beliau mengatakan saya mi'raj, itu ru'yah. Beliau itu dari nikmatnya ibadah sampai merasakan ketenangan, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad SAW, beliau itu dengan jasad dan dengan ruh. Kalau kita ini mungkin seperti bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya mungkin dengan ruh saja. Makanya kita harus bedakan antara yaitu mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dan mi'rajnya yaitu para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di zaman sekarang ini orang-orang yang memang yaitu non ahlus sunnah, tidak suka ke ziarah kubur, tidak suka ke karomah, tidak suka ke maulid Nabi, tidak suka ke tawassul, tidak suka ke tahlilan. Ketika diceritakan yaitu
karomah para aulia, orang-orang itu ngomong langsung, wah ini khurafat, ini hayalan, ini sesuatu yang sesat, menyesatkan. Hati-hati Pak, hati-hati. Suruh belajar lagi kitab-kitab akidah orang tersebut. Kalau sampai wong NU, sampai orang ahlu sunnah wal jamaah, sampai akan meyakini bahwasanya karomah para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu nyata. Ki Hasan Genggong punya santri namanya Kimino. Kimino ini luar biasa hikmah sama Ki Hasan Genggong, luar biasa. Suatu ketika beliau itu punya istri cincin beliau itu Pak jatuh ke sapi tank, ke WC Pak. Kemudian oleh Kimino ini diambil Pak, tanpa rasa jijik, tanpa rasa ada sungkan sedikit pun. Wah ini kotoran, enggak, dicari sama beliau. Ketika ketemu dikasih ini ke Ki Hasan Genggong, ini cincinnya punya dia. Maka didoakan langsung oleh gurunya Ki Hasan Genggong. Subhanallah, tidak lama kemudian beliau juga menjadi orang-orang soleh dan orang para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk karomah. Dan banyak orang-orang sekarang tidak bisa membedakan antara karomah dan juga khurafat dan juga itu sihir. Gampang Pak cara membedakannya. Kita lihat aja yaitu di dalam segi ibadah. Sampai mau nilai orang ini soleh, nilai orang ini wali, atau nilai orang ini tukang sihir, tukang sunat, atau tukang yang lain. Sampai dulu ibadah Pak. Kalau seandainya orang tersebut sholatnya luar biasa, orang tersebut ini syariatnya betul-betul ditaati, kemudian ada hal-hal yang memang menonjol dari orang tersebut, maka yakini orang tersebut mendapat fadlullah, mendapat yaitu karomah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk tadi kalau Kiai Holil Bangkalan, ibadahnya luar biasa, ilmu beliau luar biasa, beliau juga menulis kalam-kalam para aulia yang lain. Ketika itu dekat dengan Allah, maka Allah memberikan fadlullah, keutamaan, keagungan kepada orang tersebut, sampai-sampai memiliki itu karomah. Termasuk orang-orang yang tidak memiliki, yang tidak bisa disebut karomah, orang yang ahli maksiat memiliki sesuatu yang menonjol di dalam dirinya. Satu contoh Pak, tidak pernah sholat 5 waktu, tidak pernah juga melaksanakan syariat. Orang ini ahli maksiat, nambani uang, kemudian waras, kemudian kadang jalan sampai di atas air ini Pak. Lepowi tidak sholat Pak. Syekh Bakar Salim mengatakan la tusaddiqu ma'al khaw walau yamshi fawqal ma'. Jangan sampai percaya meskipun nanti sama orang-orang yang khailun billah, orang-orang yang khianat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah sholat, maksiatnya lancar, maksiatnya ngebut, kemudian bisa jalan di atas air. Sampai jangan percaya kata beliau, meskipun orang-orang tersebut bisa terbang di atas air. Yang membedakan para aulia dengan yaitu orang-orang yang khurafat atau hayalan-hayalan atau sihir adalah yaitu ibadahnya. Kalau orang tersebut ahli ibadah, insya Allah Pak, tidak usah habib, tidak usah kiai, tidak usah siapapun. Wong-wong di pinggir jalan, di pasar Pak, ahli ibadah, orangnya soleh, wis yakini sampean, orang-orang tersebut termasuk minas sholihin. Orang tersebut termasuk orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang memang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai delok wong-wong di sawah sholat 5 waktu di tengah sawah misalnya. Ojo sampai ini heran, yakin oh iki wong-wong itu wong biasa ini. Sampai melihat orang-orang yang di pasar misal ada khataman Al-Quran, toko lidah payu, kemudian bocor Al-Quran. Tidak usah heran Pak, yakini hati sampai oh, orang yang jualan ini adalah termasuk orang-orang yang soleh dan solihin. Sampai melihat orang-orang yang mungkin kayak gembel. Banyak orang-orang yang kayak gembel sholatnya 5 waktu Pak. Saya pernah hadir maulid di Bondowoso Pak. Maulid ketika Mahlul Qiyam. Mahlul Qiyam ketika dibacakan nih Pak. Dibacakan Mahlul Qiyam. Ada di parkiran itu Pak, wong ini gondrong, compang, camping, kemudian berdarah Pak. Itu dulu pernah saya upload di status WA saya. Banyak orang nanya, gimana itu Beb? Ini bolong kan Pak? Celananya itu luar biasa, kotornya luar biasa. Ketika Mahlul Qiyam, saya itu takjub. Takjubnya apa? Saya lihat ini orang, kalau saya ngomong gila, orang ini hafal sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau saya ngomong orang ini alim, pakaiannya juga ada alim, auratnya juga kebuka, jalanan pendek, bajunya kotor semua, beda-beda.
maka saya yakin di dalam hati saya, oh orang ini mungkin orang-orang yang memiliki dzauq, memiliki itu rasa yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai tidak sadar diri, Pak. Karena beberapa aulia Allah Subhanahu wa taala dari enaknya ibadah kepada Allah sampai tidak sadar diri, Pak. Kayak sampean, misal setiap hari atau sampai duit tanggungan utang, Pak. Duit tanggungan utang sampai longgo dengar-dengur meneng. Kadang biasa ngomong, Pak, ake kate mangan meneng tok sampean ndak kepikiran apa. Karena apa? Pikiran sampean itu fokus ke utang, fokus ke masalah sampean. Misal sampean duwe masalah ambil bojo, masalah ambil suami, ibu-ibu tukaran di bapak, meneng tok dengar-dengur dijak ngomong, Mbak anu wis ndak krungu apa-apa, sing dipikir tuh, ya apa bojoku, ya apa bojoku. Iki namanya dzauq. Termasuk orang-orang soleh, Pak. Orang soleh itu kadang tingkahnya tidak sadar, kayak anak kecil. Jalan sakarepan, kemudian kadang dia tidur sakarepan. Kenapa? Mereka tuh merasa nyaman, pikiran mereka itu mu'allatun billah, kata Habib Shalih bin Husain Al-Hamidi itu. Mereka itu hatinya memang terus yaitu selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai mulainya hati-hati. Kalau ada orang-orang aulia atau ada orang-orang aneh yang ahli ibadah, sampai husnudzon, hati sampean betul-betul dirawat, jangan sampean caci maki orang-orang tersebut. Kemudian yang terakhir, di dalamnya itu kitab yang ditulis yaitu Kitabul Mi'raj Al-Imam Qushairi. Imam Qushairi ini termasuk salah satu rujukan di dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu kitab utama rujukan para yaitu orang-orang alim mempelajari ilmu akidah. Di dalam risalah Qushairiyah itu disebutkan ada satu ulama, halamannya 376. Ada ulama namanya As-Sarkhosi. Beliau Imam As-Sarkhosi ini, Pak, mi'raj setiap harinya, setiap malam dan setiap setahun penuh. Beliau setiap malam ini melaksanakan mi'raj. Lebih hebat berarti tokoh Nabi. Ingat tadi, mi'rajnya Rasulullah itu yaqdatan la manaman, bukan dengan ruh, melainkan dengan jasad dan ruh. Imam As-Sarkhosi ini semalam, tiap besok lagi, dalam setahun penuh. Ketika ditanya tentang mi'raj itu, maka Imam As-Sarkhosi bilangnya mi'rajnya para aulia itu adalah as-sholat. Sholat, Pak. Keenakan sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, dari enaknya sampai betul-betul menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bisa kita bedakan. Dan hal tersebut ini adalah suatu yang lumrah. Bahkan Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim atau Imam yaitu Qushairi di dalam kitab yang sama menyebutkan fahada muqtadun ma'hudun mawjudun likafirid dakirina lillah. Hal demikian ini lumrah terjadi sebetulnya, Pak. Orang wali guyon podo wali ini tuduhan karomah, ini adalah suatu yang wajar, Pak. Ada orang wali nanti, ayo kon duwe karomah apa? Aku duwe karomah iki. Ayo karomah iki sama-sama ditampakkan. Hal tersebut adalah hal yang memang lumrah dan wajar di kalangan para aulia, di kalangan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun kalau kayak sampean sing model-model ya duduk wong soleh, ya cuma duduk ya orang hukum nanggung jangan madur lagi. Orang galor ke, maka dikulikan panjenengan yang galor ke. Tak usah terkomentarin orang-orang soleh. Jangan dikomentari oleh orang-orang yang soleh. Kayak tadi orang yang gembel kemudian hadir di maulid, luar biasa sampai nangis-nangis. Dajar aku, iki sing sarungan BHS, sarungan donggala luar biasa. Maulid ini, Pak, waktu maulid kiam ini kemudian duduk serunduk, ketundu. Kalah dengan orang-orang yang tadi yang gembel-gembel ini. Maulid luar biasa, punya rasa itu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ketika melihat hal tersebut, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, waslim li ahlillah ladaika wa ladaihim adilatun wadiha. Sampai kalau melihat para aulia atau melihat yang keanehan-keanehan orang soleh itu, jangan sampai komentari, diam sudah, Pak. Ladaika wa ladaihim adilatun wadiha. Sampean punya dalil yang nyata dan mereka juga punya dalil yang jelas. Satu contoh, kalau seandainya ada orang soleh sholat Allahu Akbar kemudian orang sing ketok Ka'bah. Ada yang ketok Ka'bah. Salah satu
Kalau sampai ke Ampel, ziarah ke Ampel itu ada namanya murid Sunan Ampel kalau tidak salah. Mbah Soleh gitu. Mbah Soleh itu tiap kali takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketok Ka'bah. Ketok Ka'bah. Bahkan makmum yang di belakangnya itu juga melihat, sebagian mencium yaitu wangi dari Ka'bah. Nah ini sesuatu yang sampai masuk komen. Ladaika wa ladaihim adillatul wadiha. Sampai sing delok iki duwe dalil. Jare sapa tak bawa iki tembok? Menurut sampean tembok. Wa ladaihim adillatul wadiha. Dan mereka para aulia, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kelebihan yang luar biasa sama mereka ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian langsung sholat di Ka'bah. Wa ladaihim adillatul wadiha. Mereka para aulia itu luar biasa, memiliki dalil-dalil yang sendiri yang memang keluar dari khawarikul ada, dari akal-akal kita. Maka kita para pecinta aulia, para pecinta sholihin, tetap kita yaitu Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti akidah-akidah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita yang hadir di Hall Habib Soleh senantiasa, mudah-mudahan kita diberikan yaitu barokah daripada wasilah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ke tempat ini termasuk sumur peninggalan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, mudah-mudahan kita juga yang minum air sumur dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga kita yang hadir di tempat ini yang sakit, mudah-mudahan berkat sholawat kepada Rasulullah Allah angkat, Allah sembuhkan penyakit kita. Dan mudah-mudahan berkat Maulid Habsyi, doa Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, hutang-hutang kita dilunasi. Segala kesusahan kita ini oleh Allah diangkat segalanya. Waqdi dainal madinin, waqdi dainal madinin, waqdi dainal madinin. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan juga menjadi penerus nanti para ulama dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wa hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.